akan tiba satu masa muncul orang-orang nggak jelas yang akan menyampaikan persepsi tentang agama, tapi bikin kamu bingung katanya. Jangankan kamu, orang dulu pun kalau dengar itu ikutan bingung juga. Ya, yuhadditsunakum bima lam tasma'u, ya wala yasma'unahu aba'ukum iyyakum wa iyyahum. Pernah dengar ini enggak? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ada? Nah, itu jangankan kita, orang-orang dulu pun kalau dengar itu ikut bingung juga. Nah, itu gambarannya diantaranya. Nah, itu hati-hati ya. Pesannya setidaknya ada 3 pesan penting. 1, selalu kita upayakan setiap aktivitas kehidupan itu diusahakan yang mengantarkan kita pada kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan. Jadi idealnya insan beriman itu bahkan ditutup di akhir ayat 164 itu ya, yang bisa memfungsikan akalnya dengan baik adalah orang-orang yang mampu bahkan menatap, melihat sekitarannya itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia melihat di aspek langit misalnya ke atas, ataupun kemudian di daratan yang dia lihat, bahkan di lautan. Artinya di setiap tempat itu Anda mau berkunjung kemanapun, mau melakukan aktivitas apapun, pesan kuat dari Al-Quran adalah cari tempat, kerjakan segala hal yang mampu membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti latihan semacam itu akan semakin mengenalkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, ma'rifah billah, dan meningkatkan keimanan. Kalau sudah begitu, semua yang dilihat, yang dirasakan itu rahmat Allah saja. Melihat anak ya, jadi cara melihatnya bukan sebatas anak untuk dirawat saja, tapi bagaimana Allah ridha dengan cara kita merawat itu. Ya, jadi sebagai titipan, terlihatnya sebagai titipan. Melihat misalnya pasangan hidup, ya, melihat kendaraan, itu bukan kekaguman lagi. Udah biasa banyak yang mewah, biasa. Tapi yang tidak biasa itu, apakah kendaraan ini meringankan hisab saya di hadapan Allah, apa justru memberatkan? Nanti kalau sudah kita mengerti tentang itu, cara menggunakannya pun akan lebih teratur. Ya, bukan dilarang menghadirkan kendaraan mewah, bukan. Tapi yang dimaksudkan menempatkan segala fasilitas yang Allah titipkan sesuai dengan ketentuannya. Nah, itu nanti yang dimaksudkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Jadi orang-orang yang di ujung ayatnya kan la'allakum ta'qilun itu, orang-orang yang mampu mengarahkan konstruksi pemikirannya, akalnya kepada cara yang benar. Jadi ada akal yang dianggap benar oleh Allah. Bukan sebatas benar berpikir dalam konteks dunia saja. Kalau yang seperti itu banyak. Ya kan? Anda akan keluar dari sini bisa bedakan kan? Mana sendal bagus, mana yang kurang bagus kan? Ya kan? Nah, kalau akalnya masih sehat, Anda tidak pakai sendal orang lain. Sekalipun mungkin itu lebih bagus dibandingkan dengan sendal Anda. Jelas kan? Nah, itu masih standar biasa. Itu standar moral namanya. Jangankan insan yang beriman, yang belum beriman pun bisa merasakan itu. Itu standar moral. Karena itu fitrah nanti, ada 2 fitrah utama pada manusia. 1 fitrah kecenderungan beragama, ya. Yang kedua fitrah kecenderungan pada nilai-nilai kebaikan yang disepakati secara universal. Berbohong itu semua sepakat sepanjang jadi manusia, berbohong itu sepakat, itu sesuatu yang jelek. Makanya jangankan yang beriman, yang belum beriman pun ketika ada yang berdusta, hatinya menolak. Jelas ya? Nah, itu hukum universal, hukum umum di dalamnya. Jadi kalau misalnya ada yang baik dalam konteks kehidupan dunia, itu masih umum. Ya? Karena setiap orang berpotensi jadi baik. Tapi apakah semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah? Itu yang spesial. Karena itu baik, selalu saya katakan setidaknya ada 6 diksi kan. Ada baik secara fisik itu thayyib. Nanti yang ayat 168-nya itu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Thayyib itu umumnya baik yang mengarah kepada fisik. Ya, jadi kalau sudah mendapatkan yang halal, cari makanan-makanan yang menguatkan fisik. Bermanfaat untuk fisik. Sesuatu yang mendorong orang untuk lebih baik secara fisik, itu disebut tabib. Makanya bahasa Arabnya dokter itu tabib. Di tabib itu bukan tukang obat asalnya. Ya, asalnya dokter, ada riset, ya, ada pembelajaran dan sebagainya. Baik. Kemudian setelah itu apa? Ideal bagus fisiknya, tapi juga harus bagus sifatnya. Konstruksi pemikirannya. Sifat yang baik itu disebut dengan khair namanya. Jadi idealnya fisiknya bagus, baik, pikirannya baik. Maka fisik disebut dengan thayyib, pikiran, sifat disebut dengan khair. Jika sifat itu menjadi sikap, sabar itu sifat, jujur itu sifat, rendah hati itu sifat. Jika itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk sikap, ada yang nyogok, menolak, gitu kan? Ada yang memuncakkan amarah, dia bersabar. Nah, itu berubah dari khair menjadi ma'ruf. Karena itu seringkali khair dan ma'ruf itu berpasangan. Ya, seperti di Ali Imran ayat 104 itu.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau ngajak kepada khair boleh, tapi kalau merintahkan harus ma'ruf. Artinya apa? Kerjakan dulu. Jangan memerintahkan sesuatu yang tidak dilakukan. Itu membuka ruang potensi yang diperintahkan untuk protes. Perintahkan ke anak untuk tahajud, bapaknya sendiri nggak bangun. Anaknya akan bertanya, bapak nggak bangun kok perintahkan saya gitu, ya. Nah, maka itu ketika memerintahkan itu idealnya itu menjadi ma'ruf dulu. Dan ini kaidah umum dalam fikih Islam di semua level tuh, baik itu ustadz misalnya, ulama, umara dan sebagainya, adabnya demikian. Ketika itu dikerjakan di awal, maka menutup celah orang untuk komplain. Karena itu khair berpasangan dengan ma'ruf. Kalau belum bisa ma'ruf, setidaknya perbanyak khairnya. Itu ciri umat yang baik. Karena itu khair kadang-kadang berdiri sendiri, seperti di Ali Imran ayat 110 itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sampai situ baru sifat. Baru sifat. Jadi minimal perbanyak sifat-sifat kebaikan itu sehingga menjadi bekal untuk dipraktekkan. Ketika dipraktekkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian yang keempat disebut ihsan. Ihsan. Kan enggak semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah ya. Yang belum beriman pun kan banyak yang baik ya. Nah, ketika kebaikan itu dikerjakan karena Allah, maka itu yang disebut ihsan. Ini yang dimaksud hadis Nabi di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 itu. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu itu sebagai ibadah. Dan kau merasa diawasi oleh Allah sekalipun kau tak mampu memandangnya saat ini secara langsung. Nah, itu terjemahan yang kira-kira mendekati. Ya. Jadi idealnya orang ihsan itu orangnya disebut muhsin. Ya, Pak Muhsin itu bapak yang mencoba untuk menjadi ihsan. Jamaknya disebut muhsinin. Jadi muhsinin itu asalnya bukan donatur. Para muhsinin persilahkan mengisi kotak infak itu ya, silahkan diedarkan. Itu bukan kotak mobil-mobilan, ya, cuma bukan digeser. Jadi muhsinin itu asalnya bukan donatur, bukan sekedar baik. Muhsinin itu asalnya orang yang mencoba menjadikan seluruh aktivitasnya itu sebagai ibadah. Menatapnya ibadah, mendengarnya ibadah, bekerjanya ibadah, di keluarganya dia jadikan ibadah, melangkahnya ibadah. Dan bukan sekedar ibadah, dia mencoba melakukan itu karena Allah dan merasa dilihat Allah, diawasi oleh Allah. Jadi kalau orang benar-benar merasa diawasi, dia tidak akan bertutur dengan kalimat-kalimat yang tidak Allah sukai. Mustahil bisa keluar kata-kata kotor. Jadi walaupun Anda sendirian membuka handphone misalnya, itu tidak akan pernah melihat gambar-gambar, tayangan-tayangan yang tidak Allah sukai. Mustahil. Kenapa? Karena Anda merasa diawasi. Itu pembedanya itu, kelasnya ada di situ. Kan kalau Anda bekerja, walaupun Anda sendirian atau mahasiswa pelajar sedang ujian, dan disampaikan ada CCTV kan yang mengawasi. Kalau ada yang mencoba untuk mencontek, langsung keluar saat itu juga. Atau langsung DO. Saya di Tripoli itu, waktu ujian, kalau musim ujian, memang tidak ada CCTV. Tapi para pengawas itu matanya kadang lebih tajam daripada elang. Rekornya 100%. Setiap ada yang mencoba mencontek dan berlaku itu dibiarkan aja dulu. Dibiarkan sampai selesai ujiannya. Nanti setelah ujian, 1 jam, 2 jam setelah itu, tiba-tiba ada panggilan. Panggilannya itu bukan sekedar ke kantor, tapi cabang imigrasi yang ada di kampus. Anda tadi ketahuan nyontek, buktinya ini. Sudah siapkan koper Anda, diberi waktu 1 jam dari sekarang, tiket Anda sudah siap nih, sekarang pulang. Tiket, paspor semua ditulis di sini. Dan keterangan kampusnya nyontek, nggak boleh balik lagi ke sini. Gitu. Ya, nah ini kalau diberitahu ada yang demikian, makin serius kan? Ya, nah Allah itu sudah mengabari melalui Nabi SAW dan diviralkan sampai ke kita. Idealnya insan yang muhsin itu kan tahapannya beda ya, muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin. Tuh. Dan nanti keutamaannya beda-beda. Orang yang mampu masuk ke level ihsan ini, nanti kalau ibadah juga kelihatan berbeda, punya rutinitas tertentu, dan ini mengantarkan kepada sifat ihsan. Contoh, kalau ingin latihan jadi ihsan, bukan sekedar ke al-ihsan, ya, baik yang di sini ataupun yang di Jaka Permai. Saya lihat ada sahabat-sahabat saya dari Jaka Permai. Jadi bukan sekedar ke al-ihsan jadi ihsan gitu ya, atau namanya ihsan langsung ihsan. Tidak, justru nama itu memberikan komitmen kepada kita dan pertanggungjawaban untuk bisa mengimplementasikan dari nilai-nilai nama itu dalam bentuk aktivitas. Contohnya bagaimana? Misal di Quran surah 51 tuh, Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 23, itu ada amalan-amalan yang berlatih untuk jadi ihsan. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Itu yang tadi saya katakan, level muttaqin di atas itu muhsinin. Ya, jadi muslim,
Muslim itu nggak setiap yang muslim disebut mukmin. Kalau mukmin imannya udah sampai ke dalam jiwa. Muslim baru di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu muslim. Ketika kalimat syahadat itu sampai ke dalam jiwa dan menggerakkan bagian tubuh kita untuk beribadah, itu mukmin. Karena itu kalau ada orang mengklaim sudah bersyahadat dan mengatakan mukmin, bersyahadat, muslim, tapi belum tergerak untuk sholat, mengerjakan nilai-nilai dalam Islam, itu nanti dikomen oleh Al-Quran. Ya, dikomen, apa komennya? Kamu baru Islam, tapi belum mukmin, imannya belum sampai ke jiwa. Itu ada di Quran surah ke-49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jelas? Ya, ada sementara orang-orang Arab Badui berkata, kami sudah beriman. Langsung turun jawaban dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan pada Rasulullah SAW, katakan Muhammad, katakan pada mereka yang mengklaim demikian, kalian baru berislam. Ya, belum sepenuhnya beriman, sementara iman belum sampai ke jiwa. Nah, nanti untuk melatih iman sampai ke jiwa butuh pembuktian. Pembuktian itu yang disebut dengan amal soleh. Karena itu setiap kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh dalam Al-Quran. Untuk melatih kekuatan iman sekaligus menaikkan levelnya. Ketika terus dilatih dengan amal soleh, nanti naik derajat menjadi muttaqin, jadi takwa. Islam, iman, takwa. Karena itu seringkali nanti muncul di Quran, iman, amal soleh, takwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas amal soleh. Kemarin baru Ramadan puasa, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumus siyam, amal soleh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti takwa kalau sudah semakin meningkat, mendapat akses-akses spesial dari Allah Subhanahu wa taala, naik level. Yang takwa boleh jadi banyak. Yang puasa itu kan bagian dari takwa. Mungkin di antara kita pun ada yang rajin puasa sunnah, yang rajin salat sunnah, rajin tahajud dan sebagainya. Tapi apakah masuk ke level di atas takwa yaitu muhsin? Belum tentu. Ketika salat tahajudnya dilakukan karena Allah. Ketika puasanya diniatkan karena Allah. Nah, itu naik level dari muttaqin jadi muhsinin. Makanya disebutkan nanti di antara orang takwa itu innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Bagaimana amalan ihsan itu? Kanu qalila minal laili ma yahja'un, rajin tahajud. Wa bil asharihum yastaghfirun, rajin istighfar sebelum subuh. Ini amalan ihsan. Jadi kalau kita mencoba untuk bangun tahajud itu rajin, nanti imannya akan lebih naik. Keterpautan kita dengan Allah tinggi dan menanamkan sifat ihsan. Jadi orang kalau sudah tahajudnya benar itu, sudah semua pekerjaannya lillah. Dan itu melapangkan hati. Melapangkan hati. Kemudian istighfar. Latih aja dulu sebelum subuh itu, latihan. Perbanyak istighfar. Nanti akan refleks lisannya. Setiap jalan istighfar, masuk mobil bisa istighfar. Nah, itu ternyata kalimat istighfar itu mahal nanti. Dan bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba itu mengampuni dosanya. Dan cara untuk mendapatkan ampunan dosa itu banyak istighfar. Itu yang di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 31 itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketika yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Kemudian wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Rajin berbagi. Apa aja dulu? Ya, yang bisa dibagi yang kiranya halal, dibenarkan secara syariat. Tidak harus uang. Ya, dulu tuh orang tua kita saya selalu menghadirkan kekaguman yang sangat tinggi gitu pada orang-orang tua kita itu. Nggak banyak teori, nggak banyak bicara. Sedikit tapi prakteknya banyak. Kita dulu punya kebiasaan kan kalau mendekati musim haji itu suka nyimpan minuman, gitu ya. Kemudian ada yang berbagi makanan, macam-macam dan sebagainya. Itu latihan. Latihan. Ya, tidak harus mahal. Yang penting berusaha untuk bisa menghadirkan amalan itu sampai Allah menanamkan kecintaan untuk ibadah. Nanti setelah itu apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nanti Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya pada jiwa kita. Ditanamkan itu sifat kecintaan ibadah, sifat ikhlas. Kalau ditanamkan nanti dari mukhlis jadi mukhlas namanya. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis itu latihan. Latihan untuk berusaha ikhlas. Kalau sudah mendapatkan keikhlasan jadi mukhlas. Ya, kalau mukhlis di yang Al-Bayyinah itu ayat yang kelima Quran surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau mukhlas di Quran surah 15 tuh ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlis masih dikerjai, digoda oleh setan, mungkin bisa tembus. Mukhlas, setan nggak punya kemampuan, walaupun menggoda, tapi tidak punya kemampuan yang tinggi untuk menyesatkannya. Itu mukhlas. Itu satu tadi dari 3 pesan itu ya. Jadi yang pertama,
Selalu kita berusaha menjadikan semua aktivitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Itu yang berakal sehat. Jadi akal sehat itu ada dua tinjauannya. Ada tinjauan universal. Kalau sekarang kan musim akal sehat misalnya ya. Maksudnya mencerna sesuatu dengan konstruksi pemikiran yang benar secara hukum kemanusiaan. Tapi sehat dipandang oleh agama itu ketika akalnya pun digunakan mencerna sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Anda pintar, bagus, bikin karya macam-macam, bangun ini itu. Orang mendapatkan akses dari situ, bagus, akalnya bagus. Tapi yang lebih hebat diantara itu ada yang istimewa. Apa? Meniatkan semua itu karena Allah. Coba bapak-bapak yang bekerja, ada yang sudah purna. Sekian lama Anda bekerja, diniatkan ibadah atau sekedar mencari nafkah. Yo. Kalau mencari kemapanan dunia, sama, yang lain juga begitu. Tidak salah, tidak. Tapi mendapatkannya dunia. Akalnya sehat dalam konteks keduniaan. Tapi ketika Anda niatkan sebagai ibadah, itu istimewa. Satu, ya. Dua, hati-hati, jauhi segala hal yang dapat menyimpangkan kita dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Al-Qur'an disampaikan ada tantangan-tantangan akidah yang akan beragam nanti. Yang akan boleh jadi bukan hanya mereduksi. Mereduksi itu mengurangi nilai keyakinan kita, bahkan ada yang mampu memalingkan dari ketaatan kepada Allah dan puncaknya berpaling dari Allah. Itu nanti sengketanya panjang. Bukan cuma di dunia gelisah, sampai ke akhirat bahkan bisa berselisih dengan setan. Ya, awas tuh. Itu nanti di ayat 165 sampai dengan 167-nya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara segelintir manusia itu nanti yang melakukan aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Bahkan tega. Ya. Menghadirkan rasa cintanya itu pada perbuatan yang tidak Allah sukai. Jadi lebih senang berbuat maksiat dibandingkan dengan taat. Dan itu sifatnya umum. Kalau umum, artinya di setiap pergantian generasi akan ada yang demikian. Ya, maaf, sholat Jumat hukumnya apa? Wajib ain kan? Ain itu maksudnya untuk pribadi. Ada kifayah, ada ain. Kalau kifayah bisa diwakilkan, seperti sholat jenazah misalnya. Ya, ada sebagian yang sudah menyolatkan, kewajibannya gugur bagi yang lainnya. Ya, tapi terbuka peluangnya untuk siapapun. Kalau aini, wajib ain itu mengikat secara personal. Dan fadilahnya banyak. Jangan dikira ibadah saja loh Jumat. Jumat itu satu paket. Saking pentingnya turun satu surah. Surah 62 itu kan Al-Jumu'ah. Itu dari ayat 9 sampai 11-nya itu gak berdiri sendiri. Fadilah salatnya untuk panggilan salatnya ayat 9. Tapi nanti ada kaitan dengan rizki ayat 10-nya. Ada kaitan dengan janji Allah memberikan keutamaan ayat 11-nya. Jadi kalau orang benar-benar Jumatan itu bukan hanya dapat pahala Jumat. Bukan hanya itu, ada akses kemudahan untuk mendapatkan rizki. Membangun relasi, kalau benar dipraktekkan dan dapat keistimewaan yang banyak. Karena itu Jumat istimewa. Ketika datang tuh ada persiapan dulu. Ya, mandi dulu, sab pertama, kenali siapa yang datang. Ayo kita belajar lagi deh ngajinya. Lalu coba praktekkan sesuai petunjuk itu. Hasilnya pasti beda. Nggak percaya silahkan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya. Ya bikin status tuh. Ya. Tuh. Jelas ya, ini anak saya nih, nggak apa-apa. Kalau saya lompat-lompat, baru saya yang jadi persoalan. Insya Allah. Mau di sini? Nggak apa-apa. Baik ya, gak usah ngintip sini. Anak saya perempuan masa yang ini, jangan ngintip. Lanjut ya. Jadi hati-hati, akan ditemukan beberapa aktivitas yang mereduksi akidah. Ya, sekarang makin banyak gitu. Bahkan nanti nampak dalam pemikiran, buku-buku, ta'lim. Sekarang bisa diakses. Ya, muncul orang-orang nggak jelas. Itu ada di hadis Muslim itu. Kalau kita muqaddimah dari 9 jilid yang syarah Imam Nawawi itu, jilid pertama dia coba lihat hadis nomor 11 itu. 11 sampai yang ke-12 yang bahkan yang bintang 2 itu. Itu sudah Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Ya. Bahkan tegas kalimatnya, iyyakum wa iyyahum, hati-hati. Akan tiba satu masa muncul orang-orang nggak jelas yang akan menyampaikan persepsi tentang agama. Tapi bikin kamu bingung katanya. Jangankan kamu, orang dulu pun kalau dengar itu ikutan bingung juga. Ya, yuhadditsunakum bima lam tasma'u, ya wala yasma'unahu aba'ukum, iyyakum wa iyyahum. Pernah dengar ini enggak? Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ada? Nah, itu jangankan kita, orang-orang dulu pun kalau dengar itu ikut bingung juga. Ya. Nah, itu gambarannya di antaranya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi pas tuh yang dibacakan itu, akidah itu penting. Anda kalau misalnya rajin umroh hampir tiap bulan, haji tiap tahun, tapi musyrik, ya sama aja bohong. Ya, hilang itu nilai-nilai keutamaan tadi. Itulah pentingnya akidah, dibangun di atas tauhid yang benar. Yang ketiga, yang terakhir,
Kalau sudah dekat dengan Allah, akidahnya jaga, tinggal yang terakhir, atur pola konsumsi kita. Karena jangan sampai kita beraktivitas, mendapatkan sesuatu, tapi mengarahkan kepada yang haram. Ya, cari segala dengan yang halal. Maaf, pekerjaan, cari yang halal. Tadi saya katakan uji Jumat tuh, tega meninggalkan Jumat hanya untuk pekerjaan, menduga mendapatkan rezeki, padahal disindir oleh Allah. Kan kamu tahu saya yang ngatur rezeki. Ya, wallahu khairur raziqin di ayat yang ke-11-nya itu kan, saya kan yang punya rizki, saya yang ngatur. Sekarang kamu mengerjakan pekerjaan yang tidak saya sukai. Ya bagaimana Allah memberikan yang berkah? Jelas ya? Nah, itu akan banyak. Jadi kalau sudah disebutkan bentuknya umum, setiap generasi akan didapati yang demikian. Sekarang banyak peluang pekerjaan yang haram. Banyak dan tanpa malu sekarang dibuka pendaftaran lagi. Kadang-kadang saya juga bingung dari mana tiba-tiba masuk ke handphone saya nomor kan tawaran untuk pinjol, kan? Pinjaman bikin benjol. Masuk ke handphone. Kita nggak pernah daftar, nggak pernah apa-apa. Jadi sekarang masuk ke saku-saku kita tuh. Ya aksesnya semakin cepat gitu. Itu yang berbahaya. Jelas sampai sini?